pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lutsmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 13 April 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, potensi bencana masih ada di Bener Meriah, masyarakat diajak kompak. Berikutnya, Persiraja gagal meraih kemenangan usai kalah dramatis dengan skor 4-3 saat bertandang ke markas Adiaksa FC. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lutsmawe, Radio Asalam Uin Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja Banda Aceh. Gedung Anak Muda Aceh Unggul Hebat atau Amanah di kawasan industri Aceh atau KIA akan kembali beroperasi mulai 23 April 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Moldia Putri. Gedung Anak Muda Aceh Unggul Hebat Amanah di kawasan industri Aceh KIA Ladong, Kabupaten Aceh Besar akan kembali beroperasi mulai 23 April 2026. Gedung yang menjadi pusat inovasi dan kreativitas bagi anak muda sebelumnya dilakukan proses renovasi. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal berharap dengan beroperasinya kembali Gedung Amanah dapat menjadi wadah kolaborasi untuk mengembangkan potensi diri anak muda Aceh serta meningkatkan perekonomian kreatif daerah. Adapun pada area gedung tersebut turut ditanami melon Golden Alicia, yakni varietas melon hibrida unggul dengan kulit kuning cerah. Melon tersebut tumbuh subur dan dikelola dengan baik. Ternyata dahannya harus ditinggalin biar dia bisa lebih awet dan tahan lama. Kira-kira berapa lama tahannya? Ini bisa 10 hari. 10 hari tahan karena masih ada daun-daunnya. Di sini bisa panen, bisa timbang sendiri. 1 kilonya 30.000.
Selain itu, gedung ini turut menyediakan berbagai fasilitas canggih untuk mendukung kreativitas generasi muda, mencakup bidang konten digital, musik, produksi audio, hingga robotik. Salah satu fasilitas unggulan adalah rumah kemasan yang bertujuan mengembangkan desain kemasan untuk produk-produk kreatif karya anak muda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Pemerintah Kampung Punge Jurung, Banda Aceh melakukan upaya pencegahan stunting dengan menyalurkan makanan bergizi kepada anak-anak yang terindikasi stunting melalui pemanfaatan dana desa. Lengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Pemerintah Kampung Punge Jurong, Banda Aceh terus berupaya menekan angka stunting melalui program pemberian makanan bergizi kepada anak-anak yang terindikasi mengalami gangguan pertumbuhan atau stunting. Program ini dilaksanakan dengan memanfaatkan dana desa sebagai bentuk intervensi langsung dalam perbaikan gizi anak di tingkat kampung, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam penanganan stunting. Gecik Kampung Punge Jurong Budi Alhadi mengatakan pemberian makanan bergizi dilakukan secara berkala kepada anak-anak yang telah terdata sebagai kelompok beresiko stunting. Kita menyediakan makanan untuk perbaikan gizi, nutrisi bagi warga-warga yang terkena stunting, dan itu sudah dilaksanakan dari tahun 2024 selama saya memimpin sampai dengan tahun 2025, dan ini nanti akan berlanjut lagi pada tahun 2026 di mana itu sampai dengan bulan 4. Karena kenapa sampai bulan 4 di tahun 2026? Karena kedepannya itu akan ada MBG. Ia menambahkan program ini sudah dijalankan dari tahun 2024 dan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak sekaligus mempercepat pemulihan kondisi kesehatan. Pihak Kampung juga mengajak peran aktif masyarakat, khususnya orang tua, untuk turut memperhatikan asupan gizi anak guna mencegah stunting sejak dini dan menciptakan generasi yang lebih sehat di masa depan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Raja gagal meraih kemenangan usai kalah dramatis dengan skor 4-3 saat bertandang ke markas Adiaksa FC. Dengan kekalahan ini, tim Laskar Rencong kembali terlempar ke posisi 5 klasemen sementara Liga 2. Berikut laporan Munzir Budiana. Itu tadi kalau belum terjadi gol, itu diteruskan itu mungkin. Jadi kami dengan hasil ini sangat kecewa. Persiraja Banda Aceh harus mengakui keunggulan Adiaksa FC dalam laga sengit yang berlangsung di Banten International Stadium, Serang pada Minggu 12 April kemarin. Pertandingan lanjutan Liga 2 Pegadaian Championship 2025-2026 ini berakhir dengan skor 4-3. Adiaksa FC langsung membuka keunggulan pada menit ke-16 melalui tendangan keras Adilson da Silva yang tak mampu dibendung oleh kiper Persiraja Muhammad Reza. Bola melesat kencang melewati lini pertahanan mengubah skor menjadi 1-0. Sejak awal laga, tim berjuluk Laskar Rencong tampil di bawah tekanan. Serangan bertubi-tubi dari sisi kiri dan kanan, Adiaksa membuat lini belakang Persiraja termasuk Muhammad Revan dan rekan-rekan kewalahan. Hingga memasuki menit ke-40, Persiraja belum mampu menciptakan peluang berbahaya. Petaka kembali datang pada menit ke-41, kemelut di depan gawang Persiraja dimanfaatkan Adiaksa menjadi gol kedua melalui skema yang melibatkan Adilson dan Ramiro Vergonzi. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, menit ke-60 Persiraja mendapatkan hadiah penalti usai Cornel Flynn dilanggar di kotak terlarang. Flynn yang maju sebagai eksekutor sukses memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Namun Adiaksa kembali menjauh setelah mendapat penalti akibat pelanggaran yang dilakukan Ariel Kurung terhadap Adilson. Ramiro Vergonzi yang menjadi algojo sukses menjalankan tugasnya membawa tuan rumah unggul 3-1. Memasuki menit ke-80 Persiraja terus menggempur area pertahanan lawan. 2 gol masing-masing dicetak oleh Fitra Ridwan dan Al-Muzani pada menit tambahan, membuat skor kembali imbang 3-3. Namun situasi berbalik ketika Persiraja harus bermain dengan 10 pemain usai Omid Popalzai menerima kartu merah. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Adiaksa FC untuk mencetak gol penentu kemenangan di menit ke-99 melalui sundulan Vergonzi. Skor 4-3 bertahan hingga laga usai. Pelatih Persiraja Banda Aceh Jaya Hartono mengaku kecewa dengan hasil pertandingan di kandang Adiaksa. Menurutnya tim Laskar Rencong mampu membawa pulang 1 poin dari kandang lawan. Jadi kami dengan hasil ini sangat kecewa. Ya. Yang seharusnya kami bisa membawa 1 poin dari sini, tapi dengan kejadian ini kita
kami gagal untuk mengurai poin di sini. Saya minta jujur lah semua, ya. Supaya sepak bola kita ini enak ditonton, tidak ada yang tersakiti. Ya. Sementara itu Kapten tim Fitra Ridwan juga bilang seluruh pemain sudah tampil maksimal pada laga ini, namun hasil akhir tidak sesuai dengan harapan. Memang sangat sedih, kita nggak bisa ambil poin di sini karena memang 1 poin itu bisa di depan mata kita, memang sangat sedih. Kita akan berusaha lagi. Terima kasih. Dengan kemenangan ini mengantarkan Adiaksa FC semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga 2 Grup A dengan koleksi 47 poin. Sementara Persiraja turun ke posisi kelima dengan koleksi 37 poin. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. ...32 kasus kebakaran terjadi, Karhutla dominasi di Kota Lok Sumawe awal 2026. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, kasus kebakaran di Kota Lok Sumawe menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang dihimpun, total terdapat 32 kejadian kebakaran dengan rincian 14 kasus kebakaran umum dan 18 kasus kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Sebaran kejadian tercatat terjadi di sejumlah kecamatan seperti Banda Sakti, Muara 1, Muara 2, hingga Blangmangat. Dari jumlah tersebut, Karhutla menjadi jenis kejadian yang paling dominan, khususnya sepanjang Maret 2026. Kabid Kedaruratan, Damkar dan Logistik BPBD Kota Lok Sumawe Rudi Irawan menyampaikan bahwa tingginya angka kejadian ini menjadi perhatian serius, terutama di tengah kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering. Ia menjelaskan faktor utama penyebab kebakaran masih didominasi oleh aktivitas pembakaran lahan secara terbuka serta kelalaian masyarakat. Cuaca panas yang terjadi akhir-akhir ini, kami dari BPBD Kota Lok Sumawe menghimbau kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan hutan yang dapat terjadi akibat kelalaian maupun faktor alam. Untuk itu, masyarakat diharapkan tidak membuka lahan dengan cara membakar, baik itu di kebun, ladang maupun area terbuka lainnya. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area kering, semak, dan lahan terbuka. Menghindari pembakaran sampah di sekitar permukiman dan lahan kosong, menjaga jarak aman saat membuat api, saling mengawasi aktivitas yang berpotensi menimbulkan api. Selain itu, kondisi angin kencang turut mempercepat penyebaran api di beberapa lokasi. Beberapa wilayah yang kerap terjadi kebakaran diantaranya Desa Blangpanyang, Panggoy, Utun Bayi, hingga kawasan perbatasan Blangmangat. Bahkan terdapat beberapa titik yang mengalami kejadian berulang dalam waktu berdekatan. Sebagai langkah antisipasi, BPBD terus memperkuat patroli, meningkatkan kesiapsiagaan tim pemadam, serta mempererat koordinasi dengan aparat kampung dan masyarakat setempat. Dengan tingginya angka kejadian ini, BPBD berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat guna menekan potensi kebakaran serta menjaga keselamatan dan lingkungan di Kota Lok Sumawe. Dari Lok Sumawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Mengingat Kabupaten Aceh Utara rawan terhadap bencana banjir, longsor, dan lain sebagainya, serta memiliki 428 dayah atau pesantren, maka dianggap perlu untuk menciptakan atau melahirkan kader tangguh bencana. Selengkapnya dilaporkan Albara Maulana. Mengingat Kabupaten Aceh Utara rawan terhadap bencana banjir, longsor, dan lain sebagainya, serta memiliki 428 dayah atau pesantren, maka dianggap perlu untuk menciptakan atau melahirkan kader tangguh bencana di sejumlah lokasi tersebut. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Utara, Ners Mulyadi kepada RRI. Menurutnya, pesantren atau dayah adalah wadah pendidikan yang saat ini menjadi tempat banyak orang berkumpul untuk menuntut ilmu. Bahkan para santrinya pun menginap serta beraktivitas di lokasi pesantren. Sehingga dengan status Aceh Utara yang rawan bencana dan tidak menutup kemungkinan akan terimbas ke dayah-dayah, maka setiap pesantren harus memiliki tim atau santri yang tangguh berwawasan tanggap bencana. Hal ini perlu karena bagian dari mitigasi.
Kabupaten Aceh Utara merupakan rawan banjir. Kemudian banyaknya jumlah pesantren, hampir 428 dayah yang ada tersebar di 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara, dan banyak berada di kawasan rawan bencana, baik itu rawan bencana banjir yang sering kita lihat. Namun dalam hal ini kita melihat hasil kajian Badan Penanggulangan Bencana, 3 potensi yang kebiasaannya sering terjadi, yaitu banjir, kemudian gempa bumi, dan kebakaran. Kalau untuk segmen kebencanaan di pesantren. Lebih lanjut disampaikan Mulyadi, mitigasi bencana menjadi sebuah langkah efektif untuk menghadapi bencana yang sewaktu-waktu bakal terjadi, apalagi di tengah penduduk padat yang rentan ada korban, sehingga pendidikan mitigasi bencana perlu diketahui dan dipahami oleh semua orang, termasuk para santri di pesantren dan dayah. Demikian, Alvara Maulana melaporkan. Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo. Seorang pria lanjut usia dilaporkan meninggal dunia setelah tenggelam di kawasan pantai Gampong Suaribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Senin pagi. Informasi disampaikan Irham Syah. Seorang pria lanjut usia dilaporkan meninggal dunia setelah tenggelam di kawasan pantai Gampong Suaribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Senin pagi. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian dan Operasi atau Pusdalov, korban diketahui bernama Teguh Rizal Asmara, 77 tahun, warga Senebo. Peristiwa terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat saat korban sedang berolahraga di pesisir pantai. Menurut keterangan warga, korban kemudian mandi di laut seorang diri di lokasi pantai Lorong Punti. Tidak lama berselang korban diduga tenggelam. Mendapatkan laporan dari masyarakat, tim reaksi cepat BPBD Aceh Barat langsung menuju lokasi dan melakukan evakuasi pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis. Namun setelah dilakukan penanganan, korban dinyatakan meninggal dunia dan telah disemayamkan di rumah duka. Dalam proses penanganan kejadian ini, sejumlah unsur terlibat, diantaranya BPBD Aceh Barat, TNI, Polri, Rapi, serta masyarakat setempat. Peralatan yang digunakan meliputi 1 unit ambulan dan tandu. Reporter RRI Malabo Irham Syah melaporkan. Mahasiswa Universitas Teguh Umar menunjukkan kreativitasnya melalui kegiatan UTU First yang berlangsung meriah. Selengkapnya dilaporkan Musyarofa. Kegiatan UTU Fest 2026 Road to Peksimida yang diselenggarakan oleh Universitas Tengku Umar berlangsung meriah dan mendapat antusias tinggi dari mahasiswa. Memasuki hari kedua, Kamis 9 April 2026, kegiatan yang digelar di area parkir Aula Cut Mutia ini menampilkan berbagai perlombaan seni. Salah satunya tangkai penyanyi seperti pop, dangdut, seriosa, dan keroncong. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, yakni sejak 9 April sampai 10 April 2026. Dengan penutupan dijadwalkan pada hari terakhir, yakni pada hari Jumat. Salah satu peserta tangkai penyanyi pop, Muhammad Akmal Fadil, turut membagikan pengalamannya selama mengikuti lomba. Ini emang minat dari kecil sih, emang hobi bernyanyi. Jadi kalau misalkan ada acara-acara di UTU, festival-festival di UTU pasti ikut kalau ada lomba nyanyi pop. Hanya untuk UTU Fest ini memang kan Peksimida ini emang acara 2 tahunan gitu kan, 2 tahun sekali. Jadi kapan lagi untuk mahasiswa yang mengasah bakatnya untuk mengikuti Peksimida ini, karena memang kita sebagai mahasiswa pasti kita mencari jati diri kita, kemana kita gitu. Dalam penampilannya, ia membawakan lagu berjudul Dia yang dipopulerkan oleh Sami Simorangkir. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya kampus dalam memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menampilkan serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa dapat terus mengasah bakat dan meningkatkan kepercayaan diri dalam berkarya. Duratun Musyarofa melaporkan. Dari Malabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga lepas ekspor kopi Gayo sebanyak 19.200 kg atau 19,2 ton ke benua Eropa. Berikut laporan Sanusi.
Bupati Aceh Tengah Hilioga secara resmi melepas ekspor kopi gayo 19,2 ton ke Inggris kemarin. Komoditas utama di negeri gayo ini diekspor oleh Kopepi Ketiara. Bupati Heli menyampaikan rasa bangga atas capaian ekspor tersebut yang dinilai sebagai bukti nyata kualitas dan daya saing kopi gayo di pasar internasional. Ia juga mengapresiasi peran Ketiara yang terus membina petani kopi, khususnya dalam menjaga kualitas serta kelestarian lingkungan melalui program Ketiara Cinta Hutan. Kita akan melepas kopi gayo ke Inggris, yaitu berjumlah 19 ton 200 kg. Ini luar biasa, ini Bapak Presiden luar biasa. Ini adalah salah satu tokoh perempuan yang membina masyarakat gayo bagaimana masyarakat maju dengan kopi. Karena kopi gayo hari ini sudah terkenal. Semoga kita lepas hari ini ke Inggris. Ini adalah sebuah prestasi yang kita lakukan dari pemerintah daerah Aceh Tengah. Tapi yang melaksanakan adalah Ketiara Kopi Gayo. Hebat, luar biasa. Kita berikan tangan. Ekspor ini menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat posisi kopi gayo sebagai komoditas unggulan Aceh Tengah yang mampu bersaing di pasar global sekaligus mendorong kesejahteraan petani lokal. Bupati Heli juga berharap ekspor ini menjadi motivasi bagi seluruh petani dan pelaku usaha kopi untuk terus meningkatkan kualitas produksi serta memperluas pasar ekspor. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Wakil Bupati Bener Meriah menyebut potensi bencana masih dapat terjadi. Karena itu pihaknya meminta masyarakat tetap kompak dan saling bekerja sama dalam menghadapi setiap bencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin. Daerah Bener Meriah masih berupaya pulih pasca terjadinya bencana hidrometeorologi yang merusak ratusan ruas jalan, jembatan, fasilitas umum, dan pemukiman warga. Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyebut bencana masih berpotensi terjadi berdasarkan perakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG beberapa waktu lalu yang menyebut kemarau akan terjadi lebih awal. Menurutnya, potensi bencana tidak hanya bersumber dari air seperti sebelumnya, namun juga dari angin, musim kemarau dengan ancaman kekeringan, dan lainnya. Karena itu, Armia mengajak masyarakat untuk selalu waspada dan memahami potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu, serta kompak dan saling membantu saat terjadi bencana. Jadi bencana air, bencana udara, bencana angin, ini akan terus ada dalam kehidupan kita berikutnya. Oleh karena itu, salah satu upaya daripada masyarakat kita adalah, satu yang paling penting adalah kita tetap kompak, harus tetap semangat, harus saling bekerja sama. Kalau menghadapi bencana ini kita napsi-napsi, hancur kita semua. Saat ini timpalnya, pemerintah telah menuntaskan pembangunan hunian sementara di Kabupaten Bener Meriah, serta tengah berupaya merampungkan proses pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. DPRK Sabang menerima LKPJ Wali Kota Sabang tahun anggaran 2025 sekaligus membentuk 2 panitia khusus untuk membahas kinerja pemerintah selama 1 tahun anggaran. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang membentuk panitia khusus atau pansus untuk membahas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Sabang tahun anggaran 2025. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna kedua masa sidang 2 DPRK Sabang pada Senin hari ini 13 April 2026.
Pembentukan pansus dilakukan setelah penyampaian LKPJ oleh pemerintah Kota Sabang. DPRK selanjutnya akan membahas laporan tersebut dalam waktu 30 hari ke depan bersama OPD terkait. Wakil Ketua DPRK Sabang Albina Ar-Rahman mengatakan agenda paripurna hari ini tidak hanya menerima LKPJ tetapi juga langsung menindaklanjutinya dengan pembentukan pansus. Dirinya menjelaskan pansus yang terbentuk terdiri dari 2 bidang, yaitu bidang pemerintahan dan perekonomian serta bidang keuangan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ia menambahkan kedua bidang tersebut akan mengkaji secara menyeluruh pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah. Pansus terbentuk 2 pansus, pansus 1 bidang pemerintahan, yang kedua perekonomian dan pembangunan. Jadi ke-20 anggota dewan ini dibagi ke dalam dua kelompok pansus, pansus 1 dan pansus 2. Outputnya nanti Bang dari LKPJ ini setelah ada pembahasan di DPR sendiri. Pembahasan pansus ini nanti akan melahirkan rekomendasi terhadap temuan-temuan kita di lapangan, yang kemudian semoga bisa diperbaiki ke depan di tahun anggaran selanjutnya. Kemudian ditambahkan hasil pembahasan pansus nantinya akan melahirkan rekomendasi DPRK terhadap pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan anggaran tahun 2025. DPRK juga telah menjadwalkan rapat paripurna lanjutan pada Mei 2026 untuk mendengarkan laporan hasil kerja pansus sekaligus menetapkan rekomendasi resmi terhadap LKPJ Wali Kota Sabang. Demikian Ilza Maulana melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili. Pemerintah Kota Sebulu Salam dan staf Kepresidenan Republik Indonesia tinjau pembangunan sekolah rakyat, fokus pada kesesuaian perencanaan dan kebutuhan lapangan untuk pendidikan berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Dalam rangka memastikan percepatan pembangunan sektor pendidikan, pemerintah Kota Sebulu Salam melaksanakan kegiatan peninjauan pembangunan sekolah rakyat yang berlokasi di wilayah Kota Sebulu Salam yang turut dihadiri oleh staf Kepresidenan Republik Indonesia. Kegiatan itu diawali dengan diskusi terkait progres pembangunan sekolah rakyat yang memaparkan capaian pekerjaan yang telah berjalan hingga saat ini. Dalam forum tersebut juga dibahas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, mulai dari aspek teknis hingga kebutuhan dukungan lintas sektor guna mempercepat penyelesaian pembangunan. Selanjutnya rombongan melakukan kunjungan lapangan guna meninjau secara langsung kondisi pembangunan. Peninjauan itu bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, serta mengidentifikasi kebutuhan tambahan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses pembangunan. Wali Kota Sebulu Salam Haji Rasid Bancin menyatakan bahwa peninjauan itu juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, serta mengidentifikasi kebutuhan tambahan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses pembangunan. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin kuat dalam mendorong terwujudnya sekolah rakyat sebagai sarana pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat, khususnya di Kota Sebulu Salam. Demikian, Juprianto melaporkan. Pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat terutama bagi para orang tua untuk memanfaatkan aplikasi kontrol untuk membatasi anak menggunakan media sosial. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat, terutama bagi para orang tua, untuk memanfaatkan aplikasi kontrol membatasi anak menggunakan media sosial atau medsos. Pernyataan tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Diskominfo Kabupaten Aceh Singkil Endi Putra. Terutama, kata Endi, pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak yang masih berusia 17 tahun ke bawah. Sebab, katanya langkah ini dinilai sangat penting untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif dari dunia digital, serta dapat membantu dan memantau aktivitas digital anak secara berlebihan dan lebih terarah. Lain lagi sebelumnya, jelas Endi Putra, pembatasan media sosial bagi anak-anak tersebut telah diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang perlindungan tata kelola penyelenggaraan sistematis elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Harus kita kontrol handphonenya melalui banyak aplikasi, ada Family Link dan sejenisnya Bang, supaya kita batasi handphone anak. Contoh aplikasi Family Link-nya ada seperti ini nih, ada anak saya juga kan, ada 3 orang yang saya kontrol handphonenya, dia tidak bisa nyalakan handphonenya, ini baru 3 menit nyalanya, terus ini juga baru 13 menit dia gunainnya, berarti sekarang lagi online dia nih. Jadi gitulah, kita tahu apa yang dia buka,
apa yang ini dia buka sekarang nih apa nih gambar-gambar kucing, berarti lagi game ya, kayak Mobile Legend dan sejenisnya lah. Yang dilarang-larang itu semoga nanti dari Pomdigi akan membatasi website-websitenya. Untuk sekarang ini mungkin si orang tua bisa untuk membatasi sendiri anak-anak tersebut supaya jangan kecanduan sekali. Selanjutnya, Edi Putra juga mengatakan, anak-anak saat ini juga sangat rentan terpapar dengan konten yang tidak sesuai dengan usia dari anak itu sendiri. Sehingga tanpa pengawasan, dikhawatirkan akan berdampak terhadap pada perkembangan psikologis anak dan perilaku anak. Di samping itu, Edi Putra juga menjelaskan dengan pemanfaatan aplikasi kontrol untuk mengawasi dan memantau anak menggunakan media sosial dapat membangun komunikasi antara anak dan para orang tua dengan baik. Dengan harapan melalui pendekatan tersebut, anak-anak dapat memahami alasan pembatasan yang diberikan, serta orang tua diharapkan dapat lebih proaktif dalam mendampingi anak di era digital saat ini. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.